Lalu hari ini kita akan bicara tentang hal yang kedua. Hal yang kedua kita akan lihat bahwa Tuhan memberkati orang percaya karena membangun rumah Tuhan. Ini yang akan kita lihat bagian yang kedua, bahwa Tuhan memberkati orang percaya karena membangun rumah Tuhan. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan, rumah Tuhan itu kita bagi dua. Rumah Tuhan yang pertama itu secara fisik atau gedung yang ada, yang kita lihat nyata, kita kumpul di dalamnya, kita mengangkat tangan, naikkan pujian, kita melayani Tuhan lewat gedung yang ada di tempat ini. Ini merupakan sebuah pengertian daripada rumah Tuhan secara fisik. Tapi rumah Tuhan yang kedua adalah kita sendiri. Rumah Tuhan yang disebut kita sendiri, Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah rumah Tuhan, atau bait Roh Kudus, dan Roh Tuhan ada berdiam di dalam diri kamu. Nah, Bapak dan Ibu Saudara, dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Orang berpikir bahwa perjanjian lama mereka cenderung mengarahkan mata kepada bait suci yang dibangun dari batu ke batu. Artinya dari batu satu ditindih dengan batu yang lain, sehingga berdirilah bangunan semacam ini, atau mungkin lebih megah daripada ini. Itulah merupakan pandangan-pandangan orang Israel pada masa itu, sehingga mereka tidak memperhatikan keberadaan mereka sebagai rumah Tuhan yang sesungguhnya, yang kita sebut nama rumah Tuhan secara rohani. Mereka mengutamakan fisik gereja itu sendiri. Tetapi zaman sekarang jadi beda. Kalau dulu dia memperhatikan rumah Tuhan yang secara fisik itu, sekarang ini kadangkala gereja yang merupakan sebuah perjalanan dari bangsa itu menjadi berbagai bangsa-bangsa yang termasuk kita adalah menjadi umat Tuhan, yang kita juga seringkali menafsirkan bahwa bangunan gereja itu adalah secara rohani. Yang kita berpikir itu cuma diri kita. Karena Alkitab yang mengungkapkannya bahwa kamu adalah rumah Tuhan. Lalu orang itu tidak lagi memperhatikan apa yang namanya fisik. Nah, Bapak dan Ibu Saudara, saya mau beritahu bagi kita hari ini, membuktikan bahwa kita ini adalah rumah Tuhan secara rohani. Buktinya kita punya perhatian, kita punya pandangan, kita punya pengertian yang benar tentang rumah Tuhan secara fisik juga. Artinya kita juga harus mengerjakannya, membangunnya, dan memugarnya, memperbaikinya untuk lebih baik di hadapan Tuhan Allah. Kenapa demikian? Karena memang rumah Tuhan yang secara rohani itu dikumpulkan dalam satu tempat yang bernama gedung gereja. Dan dikatakan di sana, janganlah kamu tinggalkan persekutuan orang percaya. Artinya ini adalah merupakan tempat persekutuan orang percaya. Kita duduk di sini bersama-sama menaikkan, mengagungkan nama Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, dalam sebuah tempat yang bernama bangunan gereja. Berarti bangunan gereja itu tidak bisa lepas juga daripada bangunan gereja secara rohani. Nah, tapi sekarang ini seringkali kita memikirkan hanya yang rohaninya saja, tanpa memikirkan hal-hal yang jasmaninya atau fisiknya. Gedung secara fisik itu kita tidak lagi perhatikan. Banyak orang tidak perhatikan itu lagi. Nah, maka itu sebabnya dalam serial khotbah kita hari ini, kita akan lihat apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita, sehingga maunya Tuhan kita kerjakan, lalu berkat Tuhan dicurahkan atau diturunkan bagi kita. Mari kita buka kitab kita dalam Hagai pasal yang kedua ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Hagai 2 ayat 16 sampai 20. Nanti kita akan baca secara bergantian. Saya 16, Bapak dan Ibu ayat 17, nanti ayat 20 kita bersama-sama. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Hagai pasal yang kedua ayat 16 sampai 20. Sekali lagi, Hagai pasal 2 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk membangun bait Tuhan. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan.
ayat 21-2 iya. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lambung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon anggur. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kalimat bagian terakhir dia mengungkapkan mulai hari ini aku akan memberi berkat. Ada sebuah janji Tuhan. Mulai hari ini aku akan memberikan berkat. Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan, suatu ketika saya pulang dalam penginjilan, dan baru pertama sekali saya injakkan kaki yang bernama kota Pulau Samosir. Dari pemuda dari tele itu turun, lalu terus sampai kepada tepi Danau Toba. Itulah bernama Pulau Samosir. Sementara saya berjalan dari tele itu terus menerus, dari perjalanan itu kita melihat bangunan-bangunan yang megah dan indah. Dan bangunan megah itu ada namanya salib yang besar, dan semua bercat putih, indah kelihatannya. Dan saya berkata, ya Tuhan, luar biasa. Takjub dan kagum bagaimana saya pikir itu adalah gereja yang dibangun dengan begitu megah. Lalu saya bersyukur dengan Tuhan dengan peristiwa itu. Lalu besok harinya karena bertepatan hari Minggu saya harus khotbah dalam satu gereja. Waktu saya pergi ke gereja itu saya berkhotbah. Saya kaget dan saya mencari mana tempat rumah Tuhan yang begitu megah itu. Lalu segitu saya sampai di gereja itu, lantai tanah becek lagi, kebetulan hujan di dalam gereja, becek hujan. Lalu saudara, jendelanya udah reot dan mimbarnya seperti bagaimana gitu. Tapi saya lihat di sekeliling mereka ada rumah-rumah mereka juga yang begitu indah dan bagus. Saya bilang, ya Tuhan ampuni. Lalu saya lihat kembali mana gereja yang besar itu. Rupanya bukan gereja, tempat mayat ditaruh. Artinya itu tugu-tugu yang begitu besar, dan ada salib yang begitu luar biasa. Salib gereja hampir tidak kelihatan, tapi salib kuburan begitu besar-besar. Maka tidak salah Alkitab berkata, kita ini dikatakan bagaikan kuburan yang kelihatan dari luar itu dilaburi dengan warna putih, tapi tidak jauh dari dalamnya akan digali, kelihatan cuma tulang belulang. Ini merupakan membuat Tuhan pilu dan dia menangis melihat keberadaan manusia yang dianggap sekarang ini manusia menjadi prototipe dirinya, yang lebih canggih daripada umat yang dipilihnya yang bernama bangsa Israel untuk perkara bangunan rumah Tuhan. Orang Israel dalam perkara bangunan Tuhan mereka harus ambil yang terbaik. Tapi kita lihat nanti bagaimana mereka dalam celaan Tuhan dalam membangun rumah Tuhan yang ada. Nah, Bapak dan Ibu Saudara, mari kita mulai perhatikan, kita bukan hanya sekedar membangun rumah Tuhan yang ada di diri kita. Saya mau beritahu bagi kita, kalau kita berkata aku rumah Tuhan, bukti kita rumah Tuhan harus kita juga memperhatikan rumah yang kelihatan itu, atau yang bernama gedung gereja. Kita harus perhatikan itu. Kalau rumah kita saja tempat kita hanya duduk istirahat, dalam setiap waktunya kita buat dengan bagus, kita papani dengan bagus, kita buat cat yang paling bagus, maka gereja yang tempat kita berkumpul harusnya bisa lebih daripada rumah yang kita tempati. Inilah merupakan hal yang saya mau sampaikan bagi kita. Bukan kata karena kita sedang membangun dan renovasi gereja, tapi ini memang tema khotbah kita sudah persiapkan dari jauh-jauh, karena 7 alasan Tuhan memberkati orang percaya. Setelah ini saya sudah persiapkan ada lagi 7. Dan 7 khotbah yang kedua nanti, yang selanjutnya bukan yang kedua, yang selanjutnya 7 tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita sampaikan bagaimana tanda-tanda kedatangan Tuhan itu, dan sekarang kita sudah ada di tanda yang berapa. Nah, hari ini kita bicara dulu tentang bait Allah. Betapa Tuhan pilu dan begitu dia tersayat dan begitu dia menangis melihat prototipe dirinya yang ada pada sekarang ini. Hanya mengatakan yang pentingkan rumah Tuhan diriku sendiri. Tetapi mereka tidak melihat rumah Tuhan secara fisik, yang harus memang diperhatikan, dipugar sebaik mungkin, diperhatikan sebaik mungkin. Inilah kerinduan Tuhan bagi kita. Sampai nanti dia datang kali yang kedua, ini masih dibutuhkan. Tetapi setelah itu ini tidak berguna. Yang berguna adalah kita, yang merupakan gambar Allah itu sendiri.
Bangunan itu semua nanti akan diporak-porandakan oleh Tuhan Allah dengan seluruh apa yang disebutkan itu, semua matahari, bulan, bintang berkumpul untuk diledakkan, dan semuanya apa yang ada ini akan hancur dan tidak ada arti, diratakan dengan tanah, dan tanah itu pun akan ditunggang balikan oleh kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tetapi sekarang ini bangunan rumah Tuhan itu masih perlu dan sangat diperlukan oleh setiap kita. Karena apa? Karena disitulah orang percaya berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita lihat hal-hal yang penting dalam pembacaan firman Tuhan yang tadi. Perhatikan, orang percaya diberkati Tuhan karena membangun bait suci. Dengar sekali lagi, orang percaya diberkati Tuhan karena membangun bait suci. Maka tadi kalimat bagian ayat 20 bagian terakhir dikatakan, mulai hari ini aku akan memberi berkat. Kapan Tuhan memberi berkat? Ketika kita bangun bait Allah, bait suci, rumah Tuhan. Terus perhatikan Bapak Ibu Saudara, posisi bangsa Israel pada waktu mereka pulang dari pembuangan menuju Yerusalem adalah dalam kelompok yang kecil dan kemampuan kecil, namun mempunyai cita-cita yang besar, yaitu membangun bait suci. Ini visi yang besar. Kalau kita lihat daripada kalimat ini menarik dan begitu luar biasa, menyukakan hati Tuhan. Kelompok ini dari pembuangan datang spesial pulang ke Yerusalem hanya untuk membangun rumah Tuhan. Tapi mereka lihat mereka itu hanya kelompok kecil dan daya mereka tidak seberapa. Dayanya kecil, tapi dia punya visi yang besar. Kelihatannya bagus. Jadi saya mau melihat, saya ambil dari positifnya ini. Saudara, kita tidak peduli dalam membangun rumah Tuhan, tidak peduli kelompok kita kecil, tidak peduli daya kita kecil. Bukan karena kelompok kecil, daya kecil, visi jadi kecil. Visi harus besar. Karena Bapak Ibu Saudara, nanti akan kita lihat sesungguhnya siapa sih yang menyelesaikan pekerjaan itu. Allah yang menyelesaikannya. Karena Alkitab berkata, punyakulah emas, perak dan permata. Tidak ada punya siapa, punyakulah kata Tuhan. Berarti dialah yang menyelesaikannya. Asalkan kita mau untuk memulai mengerjakannya, bertindak untuk pekerjaan itu, Allah akan terlibat lebih daripada kita. Terus perhatikan saudara, pengaruh-pengaruh dari pihak lawan dan sumber daya yang sangat sedikit mengecilkan hati mereka sampai pada titik menyerah dan tidak menyelesaikan bait suci. Ada pihak-pihak lawan pada masa itu, dan katakanlah sekarang ada pihak-pihak lawan yang ada di sekitar kita yang mencoba untuk mengganggu kita dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Tapi sekarang ini gangguan itu seringkali ada dalam diri kita yang lebih besar. Karena gangguan dari luar itu gampang untuk menanganinya, tapi gangguan dari dalam diri kita lah yang seringkali membuat pekerjaan Tuhan itu terbengkalai. Perhatikan apa yang mereka katakan, apa yang mereka lihat tuh. Karena mereka lihat sumber daya yang sangat kecil dan mengecilkan hati mereka sampai pada titik menyerah. Saudara, dengar kalimat ini. Mengerjakan pekerjaan Tuhan tidak harusnya tidak ada kata menyerah. Karena pemilik pekerjaan Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Kenapa kita harus menyerah? Kenapa kita harus undur dari pekerjaan itu? Karena Allah punya pekerjaan itu. Dia lebih hebat daripada kita untuk mengerjakannya. Yang menjadi persoalannya, bagaimana tadi dimulai visi yang besar itu? Mampukah kita mempertahankannya? Dalam kondisi yang sukar, sulit, kita kecil, keadaan kita kecil, dan berkat di tangan kita kecil. Dengar, jangan pernah kita bermimpi menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang besar itu berdasarkan berkat yang ada di tangan kita. Bukankah Tuhan, nanti akan kita lihat. Jadi sekaligus Hagai ini pasal 1, pasal 2 kita selesaikan hari ini. Kita simpulkan dengan 45 menit selesai untuk kita boleh bawa pulang remanya. Nah, saudara perhatikan bahwa bukan kita, tapi Tuhan berkata, semua kepunyaanku, aku akan menghadirkan semua kekayaan bangsa-bangsa. Nah, persoalannya bagaimana supaya hadir kekayaan bangsa-bangsa ini? Ini dimulai dari kita, bukan dimulai dari Allah, dimulai dari kita. Nah, perhatikan di sini bahwa jangan dikatakan mengecilkan hati mereka sampai pada titik menyerah dan tidak menyelesaikan bait suci itu.
Mereka masuk. Terus lihat lagi. Dalam kondisi semacam ini, apa yang diungkapkan oleh bangsa itu? Hagai 1 ayat 2. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Dalam kondisi semacam itu, mereka mulai berkata, belum tiba waktunya untuk bangun rumah Tuhan. Kita berkata, lihat dong keadaan keuangan kita, belum tiba waktunya. Berhenti dulu. Kita mulai dulu, pelajari dulu nih. Udah deh, nggak usah dulu. Itulah kata bangsa itu. Karena melihat keberadaan mereka kecil, daya kecil, kemampuan tidak seberapa. Lalu mereka berkata, stop dulu. Dan pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan Tuhan. Allah yang mengerjakannya, bukan kita. Tapi dari kita Tuhan minta dukungan. Kesatuan hati, itu yang Tuhan minta. Bukan perkara apa yang bisa kita buat. Karena Allah lebih mampu dalam melakukan pekerjaannya. Maka dia berkata di sini, kita lihat bangsa ini, kita belum waktunya. Stop dulu. Berhenti dulu. Jangan kerjakan dulu. Tuhan sedih. Tuhan pilu mendengarkan kalimat bangsa ini. Kan Tuhan yang menyuruh mereka keluar dari pembuangan. Pulang ke Yerusalem, bangun rumahku. Tuhan yang suruh. Kenapa mereka semena-mena berkata stop dulu? Inilah ketegaran tengkuknya bangsa itu. Terus, sebenarnya ayat 2 ini hanyalah alasan semata bagi bangsa Israel untuk mengubah prioritas utama dalam membangun rumah Tuhan, sehingga mereka lebih memperhatikan pembangunan rumah yang bagus bagi mereka. Ini sebenarnya cuma pengalihan prioritas. Allah suruh mereka keluar dari pembuangan itu, diberikan kemampuan keluar. Apa yang Tuhan rindukan yang mereka kerjakan? Visi besar membangun rumah Tuhan. Mereka menggebu-gebu hatinya untuk membangun itu. Tapi setelah mereka sampai di Yerusalem, mereka ubah prioritasnya. Dari kalimat belum waktunya bangun rumah Tuhan. Alasannya cuma hanya untuk mengubah prioritas utama dalam membangun rumah Tuhan, hingga mereka lebih memperhatikan pembangunan rumah yang bagus bagi mereka. Betapa banyaknya yang kita sebut prototipe bangsa Israel itu, atau prototipe Yesus Kristus itu kita. Seringkali kita lebih mengarah kepada kepentingan diri, kepentingan rumah kita daripada kepentingan rumah Tuhan. Saya bukan mau katakan saya sombong Bapak Ibu. Apapun harus saya berbuat itu untuk pekerjaan itu, karena memang itulah darah dagingku. Saya tidak lagi mementingkan diri, karena diriku hanya sebatas debu tanah yang besok akan dia pulang menjadi debu tanah. Tapi apa yang kukerjakan itu akan menjadi senyuman bagi Allah, dan dia bergelora hati melihat apa yang kita kerjakan. Selanjutnya, kemakmuran dan semua standar kesuksesan lainnya tidak akan memberi rasa puas yang tahan lama ketika kita menaruh segala kepentingan kita di atas kepentingan Allah. Kemakmuran, kesuksesan, kehebatan, kekayaan, apapun yang kita punyai, kita tidak akan mendapatkan kepuasan yang bertahan lama ketika itu menjadi yang lebih tinggi dibanding daripada kepentingan Tuhan Allah. Kepentingan Allah yang harusnya lebih tinggi. Kepentingan Tuhan Allah di atas kepentingan yang ada pada kita. Apa saja kepentingan itu? Kalau kepentingan Allah yang menjadi terutama dan teratas, bukankah Alkitab berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan Tuhan tambahkan. Allah menambahkan segala sesuatunya. Makanya kalau untuk kepentingan Tuhan, hati saya tidak bisa tertahan. Kalau sudah kepentingan Tuhan, apapun aku persembahkan. Karena aku tahu, ketika kita mementingkan kepentingan Tuhan, Allah akan urus kepentingan kita. Ketika kita puaskan kepuasan Tuhan, maka Allah puaskan kita lebih daripada apa yang kita harapkan.
kepentingan yang besar yang kita harapkan itu, Tuhan akan kerjakan itu dalam kehidupan kita. Asalkan kita utamakan Tuhan di atas segala kepentingan kita. Ya, mari kita lihat 3 bagian penting. Yang pertama, teguran Tuhan hal prioritas. Teguran Tuhan hal prioritas. Mari kita lihat ayat 4 Hagai pasal 1, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Coba perhatikan apa dikatakan oleh Tuhan. Apakah sudah waktunya kamu mendiami rumah-rumah yang kamu papani dengan baik, sementara rumah ini menjadi reruntuhan? Alasan itulah kita terus berkumpul dan mengerjakan yang bernama pembangunan. Walaupun ini masih sebatas ruko, kita berpikir untuk membangunnya dengan baik. Karena kita berpikir biar kiranya Tuhan dimuliakan lewat pembangunan ini. Kita kerjakan sedemikian rupa, kita lakukan dengan berbagai macam upaya hanya untuk kemuliaannya, bukan untuk kemuliaan kita. Orang berkata, Muhammad SAW itu hebat dan luar biasa. Bukan itu. Dan biar semua yang kita kerjakan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan, dan namanya diagungkan, ditinggikan di atas apa yang kita kerjakan. Jadi perhatikan apa yang menjadi teguran Tuhan. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Rumah reruntuhan itu bukan mungkin pintunya tidak ada, itu juga memang termasuk. Tapi rumah reruntuhan itu artinya ada banyak hal-hal kekurangan-kekurangan dalam rumah Tuhan itu yang kita tidak perhatikan. Mari kita coba lihat dengan mata kita sendiri, apa kepentingan dalam rumah Tuhan ini, apa yang bisa berbuat untuk rumah Tuhan ini. Kalau Tuhan berikan aku anugerah mendiami rumah yang begitu baik dan bagus, haleluya dan puji Tuhan. Tapi sekarang aku berdiri di atas rumah yang mewah ini, rumah yang diberkati Tuhan ini. Aku juga memikirkan rumahnya Tuhan. Apa yang aku akan berbuat di dalamnya? Terus, ketika bangsa Israel lebih mengutamakan kepentingan diri daripada kepentingan Tuhan, maka bagaimana keadaan mereka? Mari kita lihat. Ketika mereka, saudara, lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri, keadaan mereka seperti apa? Coba kita baca ayat 1 ayat 5. 1, 2, ya. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Tuhan bilang perhatikan keadaanmu. Seperti apa keadaan mereka pada waktu mereka tidak perhatikan rumah Tuhan? Mari kita lihat keadaan mereka. Yang kita lihat dari ayat 6, 9, 10. Yang pertama dikatakan mereka menabur banyak, tapi mendapat hasil sedikit. Menabur banyak, hasil sedikit. Lalu apa lagi? Makan tapi tidak kenyang, minum tapi tidak puas. Itu keberadaan bangsa itu. Coba lihat keadaan kita, mungkin ini dapat ini, tapi nggak puas. Tapi rasanya nggak kenyang aja. Udah dapat ini, dapat itu, tapi nggak puas. Bangsa itu mengalami semacam itu. Lalu terus berpakaian tapi tetap dingin. Berpakaian tapi tetap dingin. Artinya tidak ada gairah, tidak ada semangat. Ada pakaian tapi nggak bergairah, dingin aja. Upah dari pekerjaan ada pada pundi-pundi yang berlubang. Dikasih dalam tabungan, tapi bolong tabungannya. Bolong aja. Bolong karena apa? Mungkin ada penyakit lah, mungkin ada masalah yang tidak pernah dipikirkan lah, dan berbagai macam hal. Akhirnya tabungan itu bagaikan pundi-pundi yang bolong. Itu mereka masalah yang mereka hadapi. Lalu mereka punya harapan banyak, tapi hasil sedikit. Harapkan untung besar, tapi setelah dihitung untungnya kecewa, bersungut. Harapkan kita diterima dengan baik, tapi setelah waktu mau diterima, kita dikecewakan. Harapkan kiri kanan orang-orang teman kita sekerja menerima kita dengan baik. Tahu-taunya kita digosipin dan berbagai macam hal yang
mereka boleh lakukan kepada kita. Ada harapan yang besar yang kita mau terima. Ini yang Tuhan buat bagi bangsa itu. Terus, bawa pulang ke rumah, dihembuskan Allah. Bawa sesuatu ke rumah, dihembuskan Allah. Dengan cara apa Allah menghembuskannya? Zaman sekarang ada yang bernama hipnotis. Kita udah bawa berkat nih, mau pulang nih. Di perjalanan kita dihipnotis, kita dirampok, kita dirampas, kita ditodong. Sehingga tidak sampai ke rumah kita. Ini yang dihadapi mereka. Bawa pulang ke rumah, dihembuskan Allah. Langit menahan embun, bumi menahan hasil. Ini akibat-akibat ketika melalaikan pekerjaan Tuhan itu, melalaikan pembangunan bait suci itu. Langit tahan hujan atau embun, dan tanah tahan hasilnya. Tidak dapat apa. Inilah yang dialami oleh bangsa Israel itu. Terus, inilah akibat yang dialami bangsa Israel karena melalaikan pembangunan rumah Tuhan. Hagai 1:9b, kita baca sama-sama. 1-2 Oleh karena rumahku yang tetap menjadi Tuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Mari coba renungkan bersama saya. Berapa persen kita memikirkan rumah kita sendiri, berapa persen kita memikirkan rumah Tuhan. Bangsa Israel yang dipanggil Tuhan dari pembuangan hanya untuk memikirkan rumah Tuhan, tapi berubah prioritasnya. Mari coba kita renungkan bersama. Berapa banyakkah aku memikirkan kepentingan rumahku sendiri, dan berapa banyak aku pikirkan rumahnya Tuhan. Ada lagi satu hukuman yang mereka alami terus. Bahkan di dalam Hagai 1:11, hukuman Allah bagi bangsa Israel yang melalaikan rumah Tuhan. Dan kita baca sama-sama 1-2 Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lihat hukuman itu hanya untuk perkara kepentingan Allah. Saya mau bilang dengan kita, mungkin pikiran kita, saya sudah buat pengamanan yang begitu safety dalam bidang usaha. Dalam harta-hartaku sudah buat sebuah pengamanan yang safety. Dengar, tidak ada pengamanan yang safety di luar Tuhan. Amin. Tidak ada pengamanan yang safety di luar Tuhan. Hanya Tuhanlah pengaman harta milik benda kita yang tidak bisa tergoyahkan, tidak bisa tergeser. Dia palang pintu yang tidak bisa terbuka. Dengar sekali lagi, hanya Allah lah palang pintu yang tidak bisa terobohkan. Mari datang ke rumah kita, palang pintu besi pun kita buat, dia punya cara untuk merobohkan palang besi itu. Tapi ketika kita jadikan Allah menjadi palang pintu kita, dia tidak terobohkan, dia tidak tergoyahkan. Itulah Allah dan Tuhan kita. Yang kedua, bagian kedua, teguran Tuhan hal kenajisan. Allah tegur hal kenajisan. Saya akan baca bagi kita. Seorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya tentu. Maka berbicaralah Hagai, katanya begitu juga dengan umat ini dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Dikatakan mayat. Mayat itu berbicara tentang kematian. Bangsa itu karena mementingkan kepentingan mereka sendiri, mereka mati secara roh. Maka apa yang terjadi di dalam kematian daging kita ini secara roh? Mati secara roh itu apa yang terjadi? Lihat di sini. Ya. Terus mereka tetap melanjutkan pembangunan rumah Tuhan itu. Tetapi dengan cara apa? Dengan cara yang tidak tulus, penuh sungutan dan bantahan. Ini digambarkan oleh firman ini. Mayat
mati secara roh. Tetap mereka kerjakan pekerjaan itu. Mereka sepertinya mendukung pembangunan itu. Mereka terus, ayo Pak, maju Pak. Tapi mereka tidak mendukungnya dengan tulus. Mereka bersungut dan mereka juga berbantah-bantahan. Kesedihan bagi Allah, kepiluhan bagi Allah atas sikap bangsa Israel yang tidak tulus, bersungut dan berbantah-bantah untuk kemuliaan Allah. Harapan saya sekaliannya kita tidak demikian. Kita akan dukung pekerjaan Tuhan dengan tulus. Kita dukung pekerjaan Tuhan dengan tanpa sungguhan. Kita dukung pekerjaan Tuhan tanpa berbantah-bantah. Maka kita akan lihat, mulai hari ini aku memberi berkat. Ketika kita bersungut, tidak tulus, berbantah-bantah, berkat tidak turun pada kita. Kita akan menjadi orang yang gundah gulana, kecewa. Kita bersungut, kita sepertinya waduh orang ini, waduh. Kita kecewa dalam diri kita sendiri. Apa obat kecewa? Dukunglah pekerjaan itu dengan tulus. Dukunglah dengan tanpa sungut. Dukunglah dengan tanpa bantah-bantahan. Kita lihat Allah akan menjamin berkat Tuhan ada pada kita. Yang ketiga, bagian ketiga, berkat di dalam membangun rumah Tuhan. Perhatikan rumusan supaya kita dapat berkat dalam membangun rumah Tuhan itu. Yang pertama, mulailah dan jangan melihat keadaan kita yang sulit. Mulailah, jangan melihat keadaan kita yang sulit. Itu cara mengerjakan pekerjaan Tuhan yang mulia berkat. Kalau kita ukur kesulitan kita, tidak akan mungkin kita terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan. Karena saya sulit. Kita semua ini kan berbagai macam kesulitan yang kita hadapi. Ada yang sekarang sulit makan. Ada yang sekarang yang mungkin sulit pekerjaan. Ada mungkin juga yang sulit ekonomi. Ada sulit juga dalam keadaan keluarga. Menghadapi anak-anak, menghadapi persoalan perusahaan, bisnis kita. Ada berbagai macam kesulitan yang kita hadapi. Saya terlalu yakin sekalipun kita mungkin di sini yang berkata, saya orang kaya. Tapi coba bertemu dengan saya. Coba ngomong, saya tidak ada kesulitan. Berani tak? Orang kaya raya pun punya kesulitan. Kalau kita mulai terus melihat kesulitan kita, kita tidak akan pernah membangun rumah Tuhan. Jangan pernah melihat kesulitan dalam membangun rumah Tuhan. Dan itu dikatakan di situ. Hagai 1 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Naiklah ke gunung. Mulai. Jangan cuma berpikir. Jangan cuma nanti. Jangan cuma lari di tempat. Orang yang lari di tempat 3 hari. Kira-kira saya mau tanya, dia sampai kemana? 3 hari nih lari di tempat ini. 3 hari. Dia dari mana? Dia tetap ada di situ. Paling-paling kalau dicek bekas kakinya ada yang kesana ada kemari. Tapi dia tetap ada di situ. Maka itu sebabnya kalau kita mau membangun pekerjaan Tuhan, mulai melangkah. Jangan lihat kesulitan. Kesulitan itu penghambat. Kekurangan itu penghambat. Mari mulai melangkah. Melangkah. Hanya orang yang melangkah sampai pada tujuan. Ketika Bapak dan Ibu Saudara, katakanlah seorang yang berpacaran. Ya, contohlah saudara kita Roli yang berpacaran sudah sekian lama. Coba mereka tidak pernah berpikir melangkah maju dalam pernikahan, maka mereka pacaranlah seterusnya. Dan mungkin di kemudian hari akan cerai dalam pacaran itu. Tapi apa yang mereka lakukan? Melangkah untuk pernikahan. Ketika mulai cita-citakan, udah mulai mereka daftar, udah mulai mereka kapan konselingnya, udah mulai, itu langkah mereka. Dan kita akan lihat, kita dukung 13 Juli nanti mereka akan sampai pada pernikahan itu. Tapi coba kalau ditanya, Rol, kapan nikah? Nanti aja Om. Rol, kapan nikah? Nanti aja Om. Hari ini ditanya nanti, tahun depan nanti, 5 tahun ke depan nanti, terus nanti.
Kenapa? Masih sulit. Masih sulit. Kalau saya dan ibu lihat kesulitan kami pada waktu menikah, nggak ada Joshua sampai sekarang. Tapi kami berdua sepakat lihat kesulitan. Jalan aja deh. Ayo jalan. Habis nikah tidur di tikar kurang lebih 1 tahun, Pak. Bangun tidur itu tanpa bikin tato di pinggir di sini, tato semua. Lebih canggih tato yang kami punya daripada tato yang dibuat oleh tukang tato. Tukang tato nggak bisa bikin percis seperti tikar. Tapi kami tidur di tikar, di punggung kami percis seperti tikar. Itu kesulitan, Pak. Tapi harus melangkah. Nggak melangkah nggak pernah bisa buat apa. Katakanlah dalam renovasi kita punya gedung ini. Ini kan karena melangkah, Pak. Andai kata tidak melangkah nggak jadi apa-apa, Pak. Cuma di kandungan mimpi, di pikiran, nggak akan jadi. Walaupun saya harus menghadapi, kita semua menghadapi kesulitan. Minggu yang lalu saya katakan kita punya utang 12 juta lagi. Sekarang ya puji Tuhan saya dapat berkat sedikit-sedikit. Saya udah cicil, tinggal 9 juta lagi. Kan itu kan namanya melangkah. Saya kecil aja gitu. Ada 500 saya angkarin, Pak, 500 ya. Itu yang ada. Jadi langkah kita menentukan sukses. Tidak berani melangkah, jangan pernah harap sukses. Langkah bukan pada waktu kau sukses, langkah pada waktu sulit. Lihat apa yang situ katakan, naiklah ke gunung. Naik ke gunung itu bukan berarti Bapak dan Ibu soal gampang. Itu perkara sulit. Naik ke gunung. Tenaga naik gunung itu aja luar biasa. Saya adalah orang yang tinggal bukan di gunung, tapi kalau ambil kayu bakar itu ke gunung. Naik ke gunung jauh lebih mudah daripada turun dari gunung. Waktu naik ke gunung itu gampang, tebang kayu, bawa. Tapi waktu kita turun dari gunung bawa kayu, waduh, itu kita bisa, kalau hati-hati, sekali jatuh, terguling-guling bersama dengan kayu yang kita bawa. Itu saya alami. Saya ini bukan cuma ngomong doang, saya alami pada waktu saya ambil kayu dari gunung. Sulit, Pak, karena di kampung kami nggak ada pakai kompor masak, harus pakai kayu bakar. Jadi ada bambu kecil begitu, ambil bambu, udah bikin kayu bakar, mati apinya, baru pakai bambu. Sampai apinya nyala. Itu kesulitan. Jadi saya datang ke sini dibangun dimulai dari kesulitan, Pak. Tetapi kesulitan itulah yang membawa nikmat dalam kehidupan. Jangan pernah bersungut, berbantah ketika ada kesulitan. Melangkah, berjalan. Lihat, Tuhan pasti tolong kita. Terus, milikilah tekad untuk menyelesaikannya, sekalipun dalam keadaan sulit. Miliki tekad untuk membangunnya, melakukannya, menyelesaikannya. Bertekad. Ya coba bayangin aja kalau kita semua ini bertekad untuk menyelesaikan perkara-perkara yang gereja. Terlalu sulit kan? Tidak. Mudah. Tapi mau nggak kita bertekad? Mau nggak kita kerja keras? Enggak soal perkara berapa kita punya uang. Nanti kita temukan siapa sebenarnya yang punya uang itu. Hanya tekad kita. Mau nggak kita punya tekad? Dengan tulus tanpa sungutan dan bantahan. Ya, yang ketiga, hindari situasi yang berkompromi. Bangsa Israel dia selalu benturkan diri kepada kompromi. Mereka berkompromi, prioritasnya adalah membangun rumah Tuhan. Tapi mereka berkompromi karena kepentingan diri. Mereka berkompromi karena kepentingan memapan-mapani rumah mereka dengan mewah. Mereka berani untuk melawan Tuhan. Itulah kesalahan mereka. Saudara, siapa yang kasih nafas bagi kita? Coba renungkan. Renungkan baik-baik. Dari hatimu yang sangat dalam. Saya bisa berdiri. Bapak Ibu Saudara bisa duduk dengan tenang di situ. Siapa yang memberikan kesempatan? Andai kata Tuhan pencet knop seperti ini nih, jadi apa? Pencet knopnya begitu. Untung Tuhan belum, masih on in terus.
sehingga saya bisa berkhotbah. Bapak Ibu bisa duduk. Kalau knopnya ditekan, innalillahi. Pasti dah putar tahu innalillahi. Iya. Iya. Betul itu. Maka itu sebabnya saudara, jangan berkompromi dengan Tuhan. Takut dipegang knopnya nanti repot kitanya. Itu yang kita harus betul-betul sadari dalam kehidupan kita. Lalu yang menyerahkan usaha pembangunan rumah Tuhan kepada Dia Allah yang mampu memimpin dan memberkati pekerjaannya. Ini yang harus kita renungkan, saudara. Nanti di sini yang kita lihat nih. Kalau di dalam kita tidak ada perbantahan, tidak ada persungutan, tidak ada kehidupan yang tidak tulus, lalu kita mau melangkah, mulai kita mau bertekad, saudara, dan kita serahkan semuanya itu. Perhatikan, siapa sebenarnya yang menyelesaikan pekerjaan itu? Buka ayat. Ya, Hagai 2, 7-9. Ya. Terus, ya, kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang-barang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Siapa yang menyelesaikannya? Kekayaan Allah yang menyelesaikannya. Di mana diletakkan kekayaan Allah itu? Di bagian bangsa-bangsa, termasuk ada di kantong kita. Termasuk mungkin jam tangan yang kita pakai, kalung yang kita pakai, gelang yang kita pakai. Karena ayat terakhir dia berkata apa? Punyakulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Berarti ketika kita keluarkan uang dari kantong kita untuk membangun pekerjaan Tuhan, tidak ada yang perlu kita megahkan. Oh, saya hebat loh, saya kasih sumbang nih, besar nih saya kasih sumbang. Tidak ada yang kita megahkan. Kenapa? Bentuk sumbangan kita itu pun Tuhan Allah yang memilikinya. Tuhan yang punya, bukan kita. Apa yang saya berbuat dalam pekerjaan Tuhan, apa yang Bapak Ibu Saudara berbuat dalam pekerjaan Tuhan yang sementara kita kerjakan ini, dengar, itu bukan punya kita. Maka itu sebabnya dengan berani saya berkata, saya berani jual itu mobil untuk pembangunan pekerjaan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena saya sadari mobil itu bukan saya punya. Siapa yang punya? Allah yang punya. Saya cuma bentuk kepercayaan. Allah mempercayakan sebuah mobil untuk saya pakai pada dalam pelayanan. Itu bukan punya saya, hanya bentuk kepercayaan. Jadi kalau saya juga jual itu untuk pekerjaan Tuhan, emang itu punyanya Tuhan. Saya nggak bermegah kalau saya jual itu untuk, oh ini lihat nih, saya nih. Perhatikan jemaat terkasih, lihat kan, saya jual mobil hanya untuk pekerjaan Tuhan. Nggak boleh ada bermegah begitu, Pak. Karena mobil yang saya punya pun itu miliknya Tuhan Allah, kepunyaan Tuhan. Ada 1 rupiah di dompetku pun itu kepunyaan Tuhan. Termasuk sepatu yang kupakai ini pun kepunyaan Tuhan. Apalagi yang kupunya menjadi punyaku? Tidak ada. Punyaku cuma anugerah. Milikku cuma anugerah. Maka saya hanya bernyanyi, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Jadi yang aku punya cuma anugerah. Aku nggak punya yang lain. Kalau ada satu pujian juga berkata, kita datang ke dunia dengan kosong, kita juga pulang dengan kosong. Itu pertanda tidak ada sesuatu pun hak kita, milik kita. Maka kita 2 dengan istri, saya bilang dengan anak-anak, cuma 2 yang kami wariskan kepada kalian. Yang pertama diwariskan yang bernama iman, yang kedua diwariskan yang bernama ilmu. Tidak ada yang diwariskan harta,
kita tidak wariskan. Karena kita tidak, itu kepunyaan kita. Anugerah Tuhan yang ada pada saya adalah iman dan ilmu. Dan inilah menjadi warisan. Maka kita seringkali bersusah payah hanya untuk mempersiapkan warisan-warisan. Membuat anak kita menjadi manja karena melihat warisan manusia begitu banyak. Tapi wariskanlah ilmu dan iman. Bagi anak kita, pasti dia menjadi orang hebat. Wariskanlah iman dan ilmu, pasti dia menjadi orang hebat. Berapa banyak orang yang mewariskan harta kepada anak-anaknya. Contohlah orang Betawi, diwariskan harta bagi anak-anaknya. Apa yang mereka dapatkan? Cuma sembahyang melulu. Sidul anak Betawi kerjanya sembahyang melulu. Itu aja yang mereka. Maka tukang pompa, waktu dia pesan barang-barang, dia berkata, nih Pak, tulis. Ah, elah gua kagak sekolah, lu aja nulis. Hanya diwariskan harta kekayaan. Pak Abi bilang, waduh Pak, saya dari dulu saya pikir-pikir, saya ngotot minta anak satu lagi dengan Tuhan. Tapi sekarang saya lihat bagaimana anak saya Kevin, begitu hebat dan canggihnya, luar biasa. Ada ilmu di dalam otaknya. Wah, ini gak bisa lagi. Ini cap ini ditaruh di mana aja nggak hilang, nggak lapar aja. Kalau ini berisi, tidak akan hilang dan dia akan lapar. Tapi kita punya kekayaan, ini nggak berisi, harta kita dijual bulat-bulat oleh orang kita. Jadi saya dengan ibu yang bilang, kita hanya sepakat berdua. Kita hanya wariskan bagi mereka iman dan ilmu. Mereka wariskan yang lain sementara. Pelayanan diwariskan, kalau dia tangani bagus, puji Tuhan. Kalau nggak ditangani dengan bagus, akan hancur. Tapi iman dan ilmu yang diwariskan itu baru membuat dia bertahan dalam kesukaran. Iman kan membuat orang bertahan dalam kesukaran. Iman membuat dia selalu mau berkenan kepada Tuhan. Iman membuat dia takut akan Tuhan. Iman membuat dia kerja keras. Iman membuat dia bijaksana. Iman membuat dia suci dan kudus. Ilmu membuat dia bisa begitu. Wah, canggih. Wariskan iman dan ilmu. Jemaat terkasih, kita bukan orang bodoh kalau kita wariskan iman dan ilmu. Orang berkata, wah, masa cuma begitu? Anak tuh diwariskan nih, rumah, mobil, ini segala macam. Kenapa? Kalau kita sudah wariskan iman dan ilmu, mereka akan lebih orang yang hebat di antara teman-temannya. Amin. Pasti mereka menjadi lebih hebat daripada yang lain, lebih canggih daripada yang lain, karena mereka memiliki iman yang bisa mengadakan rumah. Iman yang mereka miliki bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tapi kalau kita wariskan harta bagi mereka, harta yang ada dihabiskan, habis itu jadi kere. Tapi lihat toko-toko dalam Alkitab, belum ada toko yang menjadi kere karena mereka memiliki iman dan ilmu. Justru mereka semakin naik di atas. Wih, keren. Kalau harta kita buat kasih dia, coba aja Joshua kasih harta. Sekarang saya berikan, umpamanya diberikan Tuhan saya berkat nih, kasih dia baby band sekarang. Wah, dia langsung nangkring dia baby band. Pulang-pulang rusak. Tapi kalau iman dan ilmu, weh, keren Pak. Ya, wariskan aja iman dan ilmu. Ibu Frida, pokoknya sama si Ray iman dan ilmu aja wariskan. Gak usah kasih apa-apa, iman dan ilmu cukup. Karena kasih iman dan ilmu, dia akan lebih canggih daripada Ibu Frida. Ya, nah kita perhatikan di sini. Kepunyaan pula perak dan kepunyaan pula emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Jadi mari Bapak dan Ibu Saudara, siapa yang melaksanakan dan melanjutkan pekerjaan itu? Hanya Dia yang punya segala-galanya. Dan kita hanya mau melangkah. Mau nggak melangkah? Mau nggak kita tulus? Tidak bersungut, tidak berbantah-bantahan. Kalau kita mau, Allah akan kerjakan dengan caranya sendiri. Terus, akibat daripada kita membangun rumah Tuhan, kita baca 19:20, 1, 2, ya. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya
mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Mulai dari hari ini aku akan memberikan berkat. Canggih ini firman. Kenapa dia bilang mulai hari ini? Dia firman yang selalu baru tiap hari. Ribuan tahun yang lalu dia berkata mulai hari ini. Hari ini juga dia katakan mulai hari ini. Kalau engkau mau siap diberkati, kata mulai hari ini. Ketika engkau responi firman hari ini. Ketika engkau mau berkata, Tuhan, aku sadar bahwa memang membangun rumah Tuhan itu aku harus melangkah. Walaupun aku sulit, walaupun aku tidak bisa, kemampuan kecil, jumlah kami kecil, tapi kami harus memulai. Kami harus bertindak. Kalau itu kalimat kita dan kita memulai melakukannya. Karena firman berkata, yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan melakukan firman itu sendiri. Dan kalau kamu berbahagia hari ini, ayat ini berkata, mulai hari ini aku akan memberi berkat. Ketika engkau mulai sadar dan mau terlibat dalam membangun rumah Tuhan, lihat berkat itu ada pada kita hari ini. Saya merasakan dan menikmatinya. Berkat itu hadir. Tanpa kita cari-cari, berkat itu hadir. Karena kita memulai mengerjakan pekerjaan Tuhan itu. Sekali lagi dengar, mari responi firman, dan engkau akan melihat berkat dicurahkan semenjak engkau meresponi firman itu. Tuhan Yesus memberkati.